Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas pengaruh tarif dagang dari Amerika ya yang kemarin berhasil disepakati ya. Kira-kira pengaruhnya terhadap sektor batubara itu gimana teman-teman ya. Jadi ini khusus kita bahas ya. Jadi kemarin kalau kita lihat di berita itu kan ada kesepakatan ya biaya tarif dagang ya. Trump ke Indonesia itu udah mencapai 11% ya. Nah ini ya, tarif baru 19% dengan Amerika Serikat. Dan kemudian Amerika ke Indonesia 0% ya. Jadi Amerika bisa memasukkan barangnya ke Indonesia dengan biaya 0% ya. Apakah nanti pengaruh juga terhadap sektor batu bara ya? Karena kalau secara langsung sih enggak ya, secara langsung enggak akan terpengaruh. Tapi ada beberapa mungkin efek dominonya bisa juga teman-teman ya. Jadi harus ini juga ya. Kalau batu bara itu kan terpengaruh juga karena ini ya. Tarif royalti ya. Nah, royalti itu kan naik. Royalti batu bara itu kan naik. Jadi kemungkinan nanti akan mengurangi laba ya. Royalti naik. Royalti batu bara. Nah, ini ya, royalti batu bara ini akan naik dan besaran royalti ini diatur dalam peraturan pemerintah dan dapat bervariasi tergantung pada harga jual batu bara dan jenis usaha pertambangan ya. Nah, royalti dihitung sebagai persentase dari harga jual batu bara per ton atau berdasarkan volume produksi ya. Beberapa faktor ini harga jual batu bara, HBA, kemudian kalori, jenis usaha, perjanjian kontrak karya. Nah, ini kalau royaltinya naik, nanti otomatis mengurangi laba teman-teman ya. Tapi belum tahu ya perhitungannya apakah labanya turun atau enggak ya. Kemungkinan kalau labanya turun ini ya dividennya juga akan turun teman-teman karena nanti kepotong royalti juga ya. Tapi kalau labanya naik ya kemudian dia akan naik ya, walaupun dia dipotong royalti lebih tinggi tapi labanya akan naik ya. Nah, kalau kita lihat di perdagangan hari Jumat kemarin ya, beberapa sektor pertambangan ini tetap hijau teman-teman ya, walaupun hijaunya tipis ya, kayak misalnya Adaro itu 1,1800, PTBA 2400. Ini Adaro itu terendah di 1600 ya, terendah di 1600. Ini udah naik berarti sekitar 200 poin ya. Adaro. PTBA coba, PTBA itu terendah di 2200. Iya 200 poin juga. Coba yang lain. Adaro, PTBA, TMG ini juga masih hijau ya. Nah, ini TMG masih di bawah nih teman-teman ya. Terendah di 22.000, cuma naik 500 poin ya. Kemudian AAD ya. AAD ini 5.500 ya. Dia udah naik cukup tinggi nih AAD ini. Terendah di 5.500 ya, naik 1.300 poin ya. Ini udah luar biasa nih AD. WNTR nih masih merah, terendah di 20.900. Jadi secara teknikal ini beberapa saham batubara itu udah mulai mau rebound teman-teman ya. Kecuali kayak ini UNTR ini dia udah terlalu tinggi dia. Kemungkinan akan koreksi dulu ini UNTR, kecuali ada isu-isu strategis yang misalnya apalah bagi dividen apa pengembangan bisnis. Nah, game coba, nah game ini kalau nggak salah terendah, udah tinggi ya, 8.000 game terendah. 8.000 itu tanggal berapa ini? April ya. Game ini udah naik tinggi nih game. Jadi secara ini pengaruhnya ini teman-teman ya. Yang kita takutkan tuh
efek domino ya. Jadi nanti kalau Pak tarif ini udah dijalankan ya, nah dia akan ini teman-teman ya. Nah ini dampak yang beragam pada industri batu bara ya, khususnya di Indonesia. Meskipun ekspor batu bara Indonesia ke Amerika tidak signifikan ya, tapi dapat memicu efek domino ya yang mempengaruhi pasar batu bara global, termasuk negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia seperti Cina, India, dan negara Asia lainnya. Perubahan permintaan dan harga ya. Kebijakan tarif dapat menyebabkan perubahan permintaan dan harga batu bara di pasar global ya. Nah, ini yang kita agak ini ya perlu kita waspadai ya. Jadi kalau misalnya nanti banyak barang-barang dari Cina yang nggak bisa masuk ke Amerika ya, otomatis produksi di Cina kan turun ya. Produksi Cina diturun, otomatis permintaan batu bara juga akan turun teman-teman. Permintaan batu bara turun, harga batu bara bisa turun juga. Jadi ini yang perlu kita waspadai ya. Tetapi dari sisi yang lain ya, ya ini menguntungkan juga ya untuk sektor-sektor industri tertentu ya. Misalnya kayak industri-industri yang nggak kena dampak itu apa contohnya coba nih. Tarif nol nih ya. iPhone kena nggak? Ternyata enggak teman-teman. iPhone itu karena banyak produksi dari Cina ternyata. Ada iPhone tuh harganya sama. Nah ini yang turun ya 10 produk utama Amerika di Indonesia ya, suku cadang pesawat, mesin, plastik, dan farmasi ya ini turun ya. Kemudian bahan bakar minyak, LNG, petroleum, gas, LPG. Nah ini mungkin bagus juga ini untuk pegas. Kemudian yang produksi minyak, produk pertanian ya, kedelai, gandum, jagung ini turun juga nih teman-teman. Ya, kalau turun nih ya bagus juga untuk petani dan peternak ya. Dan industri obatnya. Produk AS yang masuk ke Indonesia juga ada produk elektronik seperti mesin, peralatan listrik seperti perekam, reproduksi suara, televisi, laptop, printer, handphone. Handphone seperti iPhone yang kebanyakan berasal dari Cina ya. Ini yang handphone yang mungkin yang langsung dari Amerika ya teman-teman. Kalau yang dari Cina nggak pengaruh. Tapi kan produk yang dikonsumsi masyarakat khususnya barang elektronik tidak mengalami perubahan karena tarif dari barang impor Cina tetap dikenakan tarif yang tidak mengalami perubahan. Jadi itu ya. Jadi kalau kita berkaca dari ini ya sektor-sektor pertambangan yang dividennya cukup besar nih ya saatnya kita untuk mulai masuk teman-teman ya. Misalnya kayak PTBA ini ya harga rendah masih 2.380, sekarang baru 2.450. Ini kan kesempatan ya. Coba ini kan turun udah hampir berapa ini? Dari 3.100 lah ya. Nah, 800 poin ya PTBA itu. Adaro coba. Oh, Adaro sekarang udah masuk ke ini ya, energi terbarukan ya. AAD. AD ini udah turun dari 8.000. Ini kan ininya bagus. Walaupun ini kelihatannya nggak terlalu menarik teman-teman ya pergerakan sahamnya. Tetapi kalau kita ambil jangka panjangnya ya saham-saham yang sektor batu bara yang dividennya cukup besar itu akhirnya akan menaikkan portofolio kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman investasi jangka panjang ya untuk saham-saham yang dividennya besar, itu teman-teman itu sudah terhindar dari banyak hal yang merugikan teman-teman. Jadi ya mungkin nggak perlu lagi ikut saham-saham yang IPO, hiruk pikuk yang IPO gitu ya, nggak perlu ikut itu lagi ya. Karena apa lah kita ikut cuma dapat satu lot yang ngapain juga. Wah naik 300% tapi dari satu lot. Jadi teman-teman kalau gitu mending gini aja lah santai, ambil misalnya ambil PTBA aja lah ya. PTBA ini IPS-nya turun Bang ya, turun 7% ya per tahun ini. Tapi nanti dividennya saya yakin masih cukup besar lah, di atas 10% ini PTBA. Kalau kita lihat dividennya.
Ini kemarin 13,5% BTPA. Kemudian ITMG ini juga besar teman-teman. ITMG ini udah turun jauh nih ya. Ini dividennya kemarin 15% ITMG. Hexa coba kita. Hexa ini mendekati pembagian dividen ini Oktober, Juli, Agustus, September, Oktober ini udah mulai naik. Makanya ini di Hexa naik nih. Dari April sampai sekarang itu udah naik 1000 poin nih Hexa. Jadi kalau teman-teman investasi di saham Hexa, ini pertimbangan ketika harga sahamnya turun terus kayak gini teman-teman. Ini dari bulan Juli 2024 dia turun, September, Oktober, November, Desember, Januari ya. Ini nih Oktober ini di sini ya. Nah, ini pembagian dividen di sini. Nah, dia turun jauh sampai Maret Februari ya. Nah, Februari, Maret juga masih turun, April masih turun, baru naik ya. Nah, ini dividennya juga besar nih Hexa, ini berapa nih dividennya? 13,6%. Besar teman-teman. UNTR ini walaupun nggak terlalu besar tapi lumayan nih ya. 12 ya kemarin ternyata UNTR. Ya, cukup besar juga. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan dividennya cukup besar. Dan teman-teman tinggal fokus saja untuk nambah jumlah lot. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan cuan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.